Pemirsa, ini kita sudah berada di tempat penangkaran budidaya porang Desa Gadungan. Ini bibit yang telah dipersiapkan. Nah, pemirsa bisa lihat sudah banyak pertumbuhan di sini yang nanti akan dipindah ke tanah yang lebih luas. Bagaimana liputannya? Tetap ikuti inspirasi kita. Selamat siang pemirsa, kali ini kita berada di petani porang Desa Gadungan. Kita sudah 2 bulan tidak ketemu di lahan ini, dan sekarang pemirsa lihat di situ porangnya sudah tumbuh subur selama 2 bulan. Nih. Dan rencananya nanti akan dipindah ke lahan yang lebih luas di sekitar hutan Gadungan ya. Nah, pemirsa bisa perhatikan di sini ya, lahan yang dipersiapkan dengan sekitar 25.000 bibit. Nah, ini nanti untuk budidaya umbi dan juga katak, sehingga 1-2 tahun ke depan dipindah di lahan yang lebih luas. Pemirsa bisa perhatikan ya, menurut pengakuan petani sudah dipersiapkan untuk memiliki potensi yang luar biasa hingga jutaan rupiah ya dari hasil porang. Kita akan temui petani porang Gadungan sehingga kita bisa tahu hal-hal yang dipersiapkan oleh petani kita ya. Kita akan wawancara bersama petaninya. Nah, beliaunya sudah mengantar kami untuk melihat tanamannya. Selamat pagi Pak Prapto, apa kabar? Selamat pagi. Ya, ini Pak Prapto ya. Pak Prapto, gimana perkembangan porang setelah 2 bulan ini? Saya lihat bagus ya perkembangannya. Ya, alhamdulillah bagus. Ini 2 bulan yang lalu Bapak datang ke sini, kita masih menata ini polybag, belum ada tanamannya. Setelah itu kita tanam, sekitar 2 bulan ini Bapak datang lagi ke sini, ya begini keadaannya tanaman. Jangan Bapak lah, Bang. Iya. Terus gimana nih perkembangan berikutnya Pak Prapto dengan situasi yang sekarang tumbuhannya sudah siap ini untuk dipindah ke lapangan? Ya, ini kami sangat senang sekali Bang, karena kami belajar ini dari proses 1 tahun yang lalu, kami belajar terus dan terus belajar, jadi hasilnya seperti ini. Jadi salam untuk petani porang yang sekarang sampai hari ini masih gagal, itu jangan putus asa untuk tidak belajar lagi, karena menanam porang ini setelah kami pelajari 1 tahun, itu tanaman porang ini sangat mudah. Itu menurut saya sangat mudah karena saya buktikan dengan hasil yang seperti ini. Jadi kami tanam dari benih, baik dari umbi, dari katak, itu 100% tumbuh, tidak ada yang gagal. Wah, ini nanti hasilnya 100%. Ini usia berapa bulan Pak? 2 bulan kurang. Ini usia kurang lebih 2 bulan dari Bang Romi dulu lihat ke sini waktu menata ini polybag, ini kurang lebih 2 bulan. Gitu ya. Dan nanti prospeknya seperti apa Pak? Kalau semuanya tumbuh 100% seperti ini? Ya, prospeknya ya jelas Bang. Ini kan tanaman sekarang lagi primadona. Berapa hasilnya, berapa nilainya, itu yang sudah banyak diangkat di petani-petani di YouTuber itu.
Jadi ini nanti kalau sudah saya tanam, ini cukup untuk hampir setengah hektar. Jadi bisa bayangkan sendirilah hasilnya. Oh, itu ya. Berarti untuk sementara memang tidak diperjualbelikan mau bibit maupun juga umbi ya. Tapi untuk pelatihan bagaimana Pak Prapto kalau misalnya mau berlatih di sini? Untuk sementara hari ini hanya saya izinkan untuk melihat saja. Tanya-tanya ke sini, melihat, belajar, tanya prosesnya, oke. Tapi kalau kita jual, belum. Kami belum menjual hari ini. Gitu, kami ya? ingin mengembangkan terus, Pak. Oh gitu. Ukuran-ukurannya ini berapa bulanan ya Pak Prapto? Nah, ini mulai musim tanam, mulai kami menancapkan benih ini ke polybag. Ini yang pertama, ini kurang lebih usia 2 bulan, yang tingginya segini ini. Kemudian kami selang 1 minggu itu di sana, yang sana itu. Dari sini selang 1 minggu. Kemudian ini selang 1 minggunya lagi. Ke sini selang 1 minggunya lagi. Tujuannya apa? Karena kita beri waktu jarak selang 1 minggu tanamnya. Kita saat pindah ke lahan itu tidak kesulitan, karena kalau kita tanam serempak sehari tanam, jadi kalau kita pindah tanam dalam skala luas di lahan 1 hektar berarti harus sekali pindah tanam harus selesai. Karena ini nanam juga lama, lahannya luas 1 hektar, itu kan perlu waktu, jadi selisih 1 minggu. Jadi saat pindah lahan tanaman ini tidak terjadi stres. Jadi kalau ketinggian di bedengan ini nanti saat dipindah lahan itu nekluk stres, itu juga kurang bagus. Oh gitu ya. Oke. Saya perhatikan di sini kok beda ya antara jarak dari polybag yang di sana dengan yang di sini. Ini bedanya bagaimana nih Pak Prapto? Nah, ini bedanya. Ini kita masih nanam dalam bedengan polybag itu untuk menumbuhkan. Setelah tumbuh, ini contoh nanti penerapan saat kita pindah di lahan. Mudah, pasti tumbuh. Selama itu benar pemilihan biji yang dari umbi, itu saya jamin pasti tumbuh. Karena saya sudah mempraktekkan ini di sini tumbuh semua. Bagus ya. Lurus bulan, jangan lurus bulan. Angin 60 ya. Jadi saiki ya urung enak kurang sakmene kok. Bapak Prapto, untuk menghasilkan katak dengan sistem seperti ini butuh waktu berapa lama ya? Nah, untuk menghasilkan biji dari katak tanaman yang sistem seperti ini kita tunggu sekitar 6-7 bulan. Dia sudah menghasilkan katak yang siap untuk dijadikan benih karena mutunya sudah tua. Ini hari ini sudah muncul, katak-katak itu sudah muncul, cuma ini belum tua. Ini contoh. Nah, ini. Nah, ini contoh katak yang nanti akan bisa digunakan untuk jadi biji. Dan ini lebih banyak lagi, tidak satu, mungkin ini bisa 10 katak, karena ini nanti semakin besar, ini di setiap persimpangan daun ini akan muncul katak. Jadi satu pohon tidak hanya 1 katak, tapi banyak bisa 5, gitu. Bisa sampai 10 kalau tergantung tingkat kesuburan tanaman. Tapi saya lihat di sini subur sekali, ini pasti ada resep khusus ini ya. Nah, ini bisa aja Bang ini. Ini pertanyaan untuk membuka rahasia, ini bisa aja. Itu ya. Ini sementara yang kita praktekkan di sini, kami tidak menggunakan mulsa, tapi saya lebih cenderung menggunakan ini, jerami ini. Jadi jerami ini untuk menutup rumput tidak tumbuh. 1.
menjaga kelembapan tanah, karena ini panas tidak nembus sampai di tanah, terhalang oleh jerami ini. Kemudian jerami ini kalau sudah busuk, dia berfungsi sebagai kompos. Sebagai kompos ini Bang, kalau kita menggunakan mulsa akan kita buang, tidak meninggalkan apa-apa. Tapi kalau jerami, dia meninggalkan kompos. Makanya subur sekali ya tanamannya di sini ya. Ya, alhamdulillah seperti inilah Hasilnya. Ya, baik pemirsa, kita tunggu nanti hasilnya 2 atau 3 tahun ke depan bersama petani porang Desa Gadungan, hasil miliaran. Ini pemirsa porang 1,5 bulan kira-kira, tingginya sekitar 1 meter. Ini 1 meter. Tapi belum tumbuh katak ya Pak? Belum ada kataknya ya? Sudah, cuma katak ini belum tua, belum maksimal. Setiap pangkal ini sudah tumbuh tanda-tanda ada katak. Di kono sana kita ada kita. Itu deh. Bruno, kan. Itu Pak sing tua ini. Terus. Lagi. Kanan. Iki. Lah, iki. Oh, gerak mentol sana iki lho. Nah, ini ternyata sudah ada katak. Ini sudah tumbuh katak ini. Padahal ini ditanam di polybag ya? Ya, ditanam di polybag ini. Nah, Ini dari umbi segini kira-kira 1 kilo isi 3 isi 4. Bos, berarti petani porang Gadungan hasil miliaran nyata ini. Ya, alhamdulillah nyata. Seperti inilah. Semoga bisa menginspirasi para petani di kawasan Gadungan ya. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi.